Kenapa hijrah berat? Kita kembali. Ya karena proses hijrah itu adalah proses pada saat kita berusaha menggunakan wahyu, dalil, akal sehat, dan pertimbangan matang, sehingga harus mengorbankan ego kita, keinginan nafsu kita yang sesaat itu. Ya berat. Kalau ditanya syahwat lah, jadi kita tanya syahwat kita atau nafsu kita lebih suka hari-hari itu dipakai buat tidur atau kerja keras? Ya tidur, semua bilang. Kalau ditanya syahwat atau nafsu, paling enak nih bangun tidur malam tuh jam berapa? Jam 3? Enggak. Jam setengah 4? Enggak. Bahkan enggak juga jam setengah 5. Enaknya itu jam 6 misalnya. Udah paling enak nih. Tapi kita disuruh tahajud misalnya. Kita disuruh qiyamul lail. Kenapa berat ketika bangun jam 3? Karena itu kan perlawanan terhadap syahwat. Yang pengen tidur, dan tidur. Perlawanan kepada nafsu kita yang pengen istirahat. Karena itu penyelisihan terhadap hawa nafsu. Makanya ini dimasukkan ke bab mujahadah, bersungguh-sungguh. Karena kita nggak mungkin bisa bersungguh-sungguh kecuali melawan syahwat kita, melawan nafsu kita. Yang ingin santai, yang ingin berleha-leha, yang ingin rebahan, yang ingin hura-hura, yang ingin senang-senang, yang nggak pengen dikekang, yang nggak pengen diatur, yang pengen bebas, sebebas-bebasnya. Itu kan manusia. Yang ingin menuntut hak tapi lupa kepada kewajiban, semua itu syahwat. Semua syahwat. Semua nafsu. Dan konsep kita berhijrah itu menyelisih itu semua. Konsep kita menjadi hamba Allah itu menyelisih itu semua. Siapa manusia yang ingin jadi hamba kalau kita ikutin hawa nafsu jamaah? Gak ada kan. Semua ingin jadi bos, semua ingin jadi madam, semua ingin ngatur. Kalau ditanya syahwat sama nafsu, siapa orang yang punya cita-cita ingin diatur-atur? Cita-cita kamu apa deh? Pengen diatur-atur? Gak ada orang pengen diatur-atur. Semua orang pengen jabatan tertinggi sehingga dia bisa ngatur. Ada orang bilang, aku tuh kalau diperintah-perintah dan dilarang-larang sama atasanku tuh seneng banget loh, itu passionku tuh. Ada orang bilang begitu. Kalau ada mungkin 1-2 orang, secara umum kan gak suka. Manusia tuh pengen merintah, bukan diperintah. Itu syahwat dan nafsunya. Manusia tuh pengen suka-suka, ya suka-suka gue dong. Kan gitu kan. Ketika banyak, misalnya ketika ada wanita dinasihatkan untuk berhijab, ya suka-suka gue dong, rambut-rambut gue, betis-betis gue. Itu syahwat dan nafsu. Manusia memang suka begitu. Gak siapa yang suka diatur-atur. Oleh karena itu Nabi katakan wa hujibatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat. Tidak disukai oleh syahwat. Enggak lah. Ya, coba kita lihat. Mulai dari bangun pagi nggak disukai syahwat. Salat subuh nggak disukai oleh syahwat. Syahwat pengen istirahat. Puasa nggak disukai oleh syahwat. Syahwat pengen makan. Oh puasa ya, aduh. Dekat-dekat Ramadan lagi nih. Oh nggak bisa makan siang favorit gua lagi. Syahwat. Zikir pagi petang nggak disukai oleh syahwat. Syahwat tuh pengen santai, nonton segala macam. Nggak disukai oleh syahwat. Menjaga pandangan nggak disukai oleh syahwat. Syahwat tuh pengen ngelihat semuanya. Kan nggak disukai oleh syahwat. Menjaga diri dari riba atau goror atau gish gak disukai sama syahwat. Syahwat pengen begitu ada duit depan mata diambil. Itu kan syahwat. Bagi wanita berhijab, syahwat tuh pengen, syahwat wanita ingin memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan kelebihannya, memperlihatkan tubuhnya, lalu dipuji oleh banyak orang. Itu kan syahwat kita.
demikian. Nanti sholat zuhur syahwat pengen kita, aduh udah waktu makan siang sebentar, malas lah kita sholat zuhur. Syahwat tuh pengen nggak sholat zuhur, syahwat pengen santai. Zakat, syahwat itu cinta sama harta dan pelit sama harta, nggak mau kasih hartanya ke pihak lain. Semua demikian jamaah sekalian, semua demikian. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita camkan. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, hanya saja atau sebelum hanya saja, pelajaran kedua, dari sinilah kita bisa mengerti kenapa keinginan manusia itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau semua ditanya pengen masuk surga nggak? Pengen. Tapi kenyataannya justru lebih mengarah ke neraka. Kalau ditanya pengen sukses nggak? Semua orang pengen. Tapi kenyataannya hanya sedikit orang yang berhasil dan sukses. Kenapa demikian? Karena mayoritas kita tidak berjuang untuk menaklukkan syahwatnya. Akhirnya dia dikendalikan. Dan akhirnya dia hancur. Semua orang, coba ditanya, kan itu poinnya. Kalau ditanya pengen jadi ahli tahajud apa enggak, pengen jadi ahlul qiyam enggak, pengen. Tapi kenyataannya berapa yang berhasil? Alasannya kenapa? Karena hanya sedikit orang yang benar-benar mau melawan syahwatnya di jam 2, di jam 3, di jam setengah 4 untuk bangun dan untuk qiyamul lail. Selebihnya enggak. Kalau ditanya pengen jadi ahli puasa, hampir semua bilang pengen. Atau nggak usah, pengen jadi orang baik, pengen jadi orang bertakwa, pengen. Tapi berapa persen benar-benar komit? Karena nggak mudah. Emang berat. Karena kita harus melawan apa yang disukai oleh hawa nafsu kita. Kita harus melawan apa yang disukai oleh diri kita. Kita harus melawan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu kita. Dan melawan nafsu itu tuh susahnya minta ampun. Makanya kan kata Nabi SAW, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang-orang yang berjihad adalah orang yang melawan hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang mengatakan yang menaklukkan hawa nafsunya itulah orang-orang yang berjihad. Bahkan kata para ulama, yang pertama kali harus ditaklukkan adalah diri kita sendiri. Makanya musuh terbesar adalah diri sendiri, seringkali dikatakan. Kata para ulama, lau lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajri alaihi ijtihaduhu. Apabila bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali menghancurkan seorang manusia adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri akan menghancurkan. Jadi bukan musuhnya di luar, bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan si D, bukan. Yang pertama kali menghancurkan kita, diri kita sendiri. Kenapa? Karena nafsu kita, karena syahwat kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu kita selalu mengajak kepada keburukan dan susah sekali dikendalikan. Musuh kita di luar mungkin ketemu kita hanya seminggu sekali atau hanya berapa kali. Nafsu kita 7x24 jam bareng kita dan selalu bisikan yang buruk. Makanya seringkali keinginan dan kenyataan kan gak sinkron.
Ingin jadi ahli takwa, ingin, ya udah jalanin. Pas jalanin babak belur. Kenapa? Karena ia kalah dengan hawa nafsunya sendiri, ia kalah dengan syahwatnya. Karena kebenaran itu berat, nggak mudah. Karena untuk jadi ahli takwa, untuk berpegang teguh di atas kebenaran, untuk jadi orang soleh, wanita soleha, dia harus memilih hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dia harus memilih opsi-opsi yang tidak sesuai dengan syahwatnya. Syahwatnya pengen dia diangkat-angkat, jadi ini kan, menjadi seorang hamba yang tidak punya posisi tawar sama sekali, yang rendah, yang hina, yang dina di hadapan Rabbul Alamin. Itu kan yang nggak bisa diterima oleh banyak orang. Bukankah ikon kejahatan itu masalahnya? Iblis. Makanya begitu iblis nggak mau sujud, kata Allah, aba wastakbar. Iblis enggan, iblis sombong, merasa tinggi. Karena syahwat kita kan pengen merasa tinggi. Dan untuk jadi orang baik kita harus tekan setekan-tekannya. Harus merendah. Harus jadi hamba. Susah loh itu. Itu ego manusia yang salah satu ego manusia yang paling asasi itu harus kita kebiri dan harus kita hilangkan. Yaitu diakui, dipuji, dipuja, diangkat, ditinggikan, bisa merintah, bisa suka-suka, dijadikan ratu, dijadikan princess kalau perempuan, diangkat. Enggak, Anda hamba. Anda hamba. Itu berat. Itu berat. Dan semua bidang dalam kehidupan akan berjalan dengan konsep ini.